Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Pahlevi dari kelas LVA. Eh, Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai ujian dari mata kuliah Karakter Building Pancasila yang saya ambil yang berjudul Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Terkait SDG, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Latar belakang dari masalah ini yaitu modal dasar pembentukan manusia berkualitas dimulai sejak bayi dalam kandungan, disertai dengan pemberian ASI sejak usia dini, terutama pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif telah terbukti bermanfaat bagi optimalisasi imunitas, pertumbuhan, dan perkembangan bayi. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sejak bayi lahir sampai berusia 6 bulan. Manfaat pemberian ASI eksklusif sesuai dengan salah satu tujuan dari Millennium Development Goals atau MDGs, yaitu mengurangi tingkat kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Upaya dalam menurunkan angka kematian bayi atau yang kita sebut AKB adalah dengan memberikan ASI eksklusif. Melihat dari manfaat ASI tersebut, maka kami mencoba membuat karya ilmiah dan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait dengan judul ini. Kemudian rumusan masalah dari judul ini adalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana cara meningkatkan persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Yang kemudian yang kedua adalah mengedukasi mengenai manfaat dalam pemberian ASI eksklusif kepada bayi dan ibu. Hasil temuan kami di lapangan yaitu angka kematian bayi atau kita sebut AKB merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan derajat kesehatan suatu negara. AKB Indonesia masih menempati posisi rendah di kalangan negara-negara ASEAN. Dengan 35 banding 1000 kelahiran hidup, Indonesia menempati urutan ke-6. Dalam upaya menurunkan angka kematian tersebut, berbagai upaya dilakukan, seperti imunisasi, persalinan dengan nakes, pemberian ASI segera dan eksklusif. Salah satu upaya agar gizi bayi tetap prima adalah dengan mendapat ASI sedini mungkin dan eksklusif. Air susu ibu memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Awal menyusui yang baik adalah sesegera mungkin, yaitu 30-60 menit pertama setelah kelahiran. Kemudian adalah faktor yang mempengaruhi seorang ibu tidak memberikan ASI eksklusif, di antaranya adalah perilaku menyusui yang kurang dapat dukungan dari pihak keluarga, kemudian ibu kurang percaya diri mengenai ASI-nya cukup atau tidak untuk bayinya, kemudian ibu kembali bekerja dan gencarnya promosi susu formula. Menurut Direktur Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan, pemberian ASI yang masih rendah disebabkan oleh pengaruh penggunaan susu formula. Akibat promosi susu formula yang gencar, masalahnya belum ada sanksi yang jelas, sehingga banyak pelanggaran kode etik pemasaran susu formula. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan ASI eksklusif, di antaranya faktor fisik dan mental. Perlu strategi jitu agar berhasil lulus ASI eksklusif walaupun dalam kondisi sudah mulai bekerja. Berikut cara mempertahankan suplai ASI agar sukses menyusui pada ibu bekerja. Yang pertama adalah rutin dan konsisten membawa ASI baik di rumah ataupun di kantor. Kemudian yang kedua adalah minta dukungan serta kerjasama keluarga dan pengasuh dalam pemberian ASI di rumah. Yang ketiga, jaga asupan gizi dan cairan ibu menyusui. Keempat, usahakan tetap menyusui secara langsung selama di rumah. Dan yang kelima adalah rileks dan hindari stres pada saat bekerja maupun eh, pada saat di rumah. Kemudian manfaat ASI untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan yaitu tidak ada asupan yang lebih baik selain ASI. ASI, air susu ibu yang diproduksi secara alami oleh tubuh, memiliki kandungan nutrisi yang penting bagi tumbuh kembang bayi, seperti vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak. Komposisinya pun mudah dicerna daripada susu formula. Karena itu, ASI dapat dikatakan sebagai makanan utama bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya. Berikut adalah beberapa manfaat ASI untuk bayi. Yang pertama adalah sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat.
Air susu ibu mengandung zat antibodi pembentuk kekebalan tubuh yang bisa membantunya melawan bakteri dan virus. Yang kedua adalah membuat si kecil cerdas. Menurut para ahli, asam lemak yang terdapat pada air susu ibu memiliki peranan penting bagi kecerdasan otak bayi. Selain itu, hubungan emosional antara ibu dan si kecil yang terjalin selama proses menyusui akan turut memberikan kontribusi positif. Berbagai penelitian juga menunjukkan hasil yang mendukung pernyataan bahwa bayi yang mendapat ASI memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Kemudian manfaat yang ketiga adalah berat badan yang ideal. Para ahli mengemukakan bahwa ASI lebih sedikit merangsang produksi insulin daripada susu formula. Hormon insulin sendiri dapat memicu pembentukan lemak, maka ASI tidak banyak memicu pembentukan lemak pada bayi. Selain itu, bayi yang diberi ASI memiliki kadar leptin lebih tinggi. Leptin adalah hormon yang memiliki peranan dalam menimbulkan rasa kenyang dan dalam metabolisme lemak. Kemudian adalah manfaat ASI bagi ibu. Selain bagi bayi, pemberian ASI eksklusif bagi ibu menyusui juga memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat ASI bagi ibu adalah mengatasi rasa trauma. Dapat menghilangkan trauma saat persalinan sekaligus dengan kehadiran buah hati pertama kalinya hingga menjadi penyemangat hidup seorang ibu. Yang kedua adalah mencegah kanker payudara. Selain membuat kondisi kesehatan dan mental ibu menjadi lebih stabil, ASI eksklusif juga bisa meminimalkan timbulnya risiko kanker payudara. Kemudian adalah solusi yang kami tawarkan, saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian kami antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperluas dan memperkuat program edukasi. Meskipun kesadaran telah meningkat, program edukasi mengenai pentingnya ASI eksklusif perlu terus diperluas dan diperdalam, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga, calon ayah, dan pengambil keputusan di berbagai tingkat. Informasi yang akurat dan mudah diakses perlu disebarluaskan melalui berbagai media dan saluran komunikasi. Saran yang kedua adalah meningkatkan akses terhadap konseling laktasi berkualitas. Ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam memberikan konseling laktasi perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil dan dengan akses layanan kesehatan yang terbatas. Yang ketiga adalah sarannya mendorong kebijakan yang lebih mendukung di tempat kerja. Meskipun dukungan dari pimpinan perusahaan meningkat, perlu adanya regulasi dan insentif yang lebih kuat untuk mendorong implementasi kebijakan yang ramah ibu menyusui di seluruh sektor pekerjaan. Di antaranya adalah penyediaan fasilitas laktasi yang layak, fleksibilitas jam kerja, dan cuti melahirkan yang memadai. Akan sangat membantu ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi mereka. Saran yang keempat adalah memperdayakan peran anggota keluarga. Peran aktif seluruh anggota keluarga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui. Jadi peran anggota keluarga ini sangat mempengaruhi bagaimana ibu dapat eh, menyusui bayinya dengan secara eksklusif, memberikan ASI eksklusif secara langsung maupun melalui proses pemompaan. Kemudian saran yang kelima adalah fokus pada kelompok rentan. Upaya khusus perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjangkau kelompok-kelompok rentan yang memiliki tingkat pemberian ASI eksklusif yang lebih rendah, seperti ibu dengan tingkat pendidikan yang rendah, ibu dengan kondisi ekonomi yang sulit, dan ibu yang tinggal di daerah dengan akses keterbatasan informasi dan layanan kesehatan. Kemudian refleksi pribadi dari eh, dari karya ilmiah ini yaitu melihat data Kemenkes menunjukkan bahwa hanya 68,6% bayi di Indonesia usia di bawah 6 bulan yang menerima ASI eksklusif pada tahun 2023. Ini merupakan sebuah refleksi mendalam muncul terkait dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Angka ini memantik kesadaran akan tantangan yang masih membentang di hadapan kita dalam mewujudkan cita-cita luhur sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberian ASI eksklusif adalah hak fundamental setiap anak, sebuah fondasi awal yang krusial untuk tumbuh kembang yang optimal, baik secara fisik,
maupun kognitif. Ketika berkisar di angka 30% bayi belum sepenuhnya mendapatkan hak ini, kita diingatkan bahwa kondisi keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud dalam aspek kesehatan generasi penerus bangsa. Demikian presentasi yang bisa saya hmm, suguhkan. Eh, Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.